yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautih. Orang itu diberinya taufik. Taufik maknanya kesesuaian apa yang diinginkan Allah dengan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Diberi dia taufik. Liyuwaffiquhu li amalin salih, untuk beramal saleh. Mendapat taufik dari Allah untuk beramal saleh. Sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan ini, jika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu semakin ringan dan mudah kita lakukan. Bahkan amal itu semakin manis kita rasakan. Liwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Kemudian semakin bertambah umurnya, semakin mudah ia untuk mengerjakan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas, bisa menghirup udara, dan kita bisa melihat indahnya alam semesta ini. Maka oleh karena itu kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau manusia itu pandai bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi jika sebaliknya, kalau manusia itu tidak pandai bersyukur, ia kufur dengan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka azab Allah itu sungguh sangat dahsyat. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurang dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan telah berlalu. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Bulan di mana kita dianjurkan untuk berpuasa sebanyak 6 hari, sittatu min Syawal. Sekurang-kurangnya 6 hari di bulan Syawal ini, sekurang-kurangnya 6 hari di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk mengerjakan ibadah puasa sebagaimana lanjutan dari ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan. Tentu ketika kita berada di bulan Syawal ini, kita melihat dan menilai apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan itu bisa memberi pengaruh positif, bisa memberi perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Ketika seorang melaksanakan suatu ibadah puasa, sholat, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, maka tentu ia ingin amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita orang beriman pasti ingin setiap amal perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali ibadah puasa, salat tarawih, dan ibadah-ibadah lain yang pernah kita lakukan selama 1 bulan penuh yang lalu. Maka oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa itu menunjukkan kita ingin diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah mengajarkan suatu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta, bermohon kepadamu ilman nafi'ah, yaitu ilmu yang bermanfaat.
wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang diterima. Amal apa yang dimaksud oleh Rasul dalam doa ini? Seluruh amal. Setiap amal, apapun yang kita lakukan, amal kita ingin terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan yang telah kita lalui itu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita bertanya, apakah ibadah puasa, salat tarawih, zakat, dan ibadah-ibadah lain yang kita telah lakukan semasa Ramadan lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di antara kita ada yang berpikir, jangan-jangan amal saya nggak diterima. Ada pula yang berpikir dengan banggain mengatakan, pasti diterima. Setiap perbuatan baik yang saya lakukan semasa Ramadan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu tidak bisa kita cepat-cepat menghukumi apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada tanda-tanda, ada ciri-ciri, ada sesuatu yang menunjukkan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 2 ciri sebagai tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Yang pertama, ketika seorang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengerjakan amal-amal berikutnya ia semakin mudah, semakin ringan, tanpa ada rasa tertekan, tanpa merasa terbeban. Mungkin selama ini dia beribadah, sholat 5 waktu terbeban. Mungkin ia mengeluarkan zakatnya terbeban. Mungkin juga melaksanakan ibadah puasa terbeban. Tapi pada tahun ini 1442 Hijriah, melaksanakan ibadah puasa, salat tarawih, membayar zakat mal, zakat fitrah, bersedekah, berwakaf, dan lain sebagainya. Kemudian Ramadan berlalu. Setelah Ramadan berlalu, ternyata ia semakin mudah dan ingin sekali untuk menambah amal ibadahnya. Maka apabila hal itu yang dirasakan oleh seseorang, maka itu merupakan salah satu tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, di mana ketika itu beliau duduk bersama para sahabat. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan, khairan, kepada seorang hamba, ista'malahu, maka hamba itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dipakai? Hamba itu semakin mudah untuk mengerjakan amal soleh. Hamba itu tidak ada merasa tertekan, terbebani untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'malahu, dipakai oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa cirinya dan apa tandanya seseorang itu dipakai oleh Allah?" Sementara kita tak pernah tahu, karena kita tak pernah bertemu dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan manusia, mungkin saja kita nampak tanda seseorang itu dipakai oleh orang lain. Karena mungkin dipekerjakan, dia semakin rajin untuk bekerja, semakin loyal kepada atasan. Tapi ini kita tak lihat. Maka kata Nabi, tandanya ialah yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautih. Orang itu diberinya taufik. Taufik maknanya kesesuaian apa yang diinginkan Allah dengan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Diberi dia taufik. Liyuwaffiquhu li amalin salih, untuk beramal saleh. Mendapat taufik dari Allah untuk beramal saleh. Sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan ini, jika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu semakin ringan dan mudah kita lakukan. Bahkan amal itu semakin manis kita rasakan. Liwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Kemudian semakin bertambah umurnya, semakin mudah ia untuk mengerjakan kebaikan.
bertambah usianya semakin senang mengerjakan amal soleh. Semakin menginjak usia senja, maka semakin gembira untuk melaksanakan ibadah soleh. Kita melihat ada orang-orang yang Masya Allah umurnya bertambah, masuki 60 tahun, 61 tahun, masuki 65 tahun. Namun semakin bertambah umurnya, ia semakin rajin, semakin khusyuk beribadah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara tanda orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bertambah umurnya, tahun berlalu, tahun kemarin 1441 Hijriah, sekarang 1442 Hijriah, tahun depan 1443 Hijriah, semakin gemar, semakin senang dan semakin mudah mengerjakan suatu amal kebaikan, maka orang itu salah satu di antara tanda diterimanya amal ibadah. Karena tak semua orang kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk beramal soleh. Ada orang yang bertambah umurnya, bertambah usianya, semakin tua dia, semakin menginjak usia senja, tapi malah semakin jauh dari Allah. Ketika kita tanya, "Bapak dulu sering ke masjid, sering salat bersama kita, sekarang kenapa tak nampak lagi?" Jawabannya, "Itulah rumah kami jauh, sudah mulai capek," dan lain sebagainya. Maka bisa jadi itu di antara tanda-tanda orang yang tidak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan ibadah Ramadan, bisa jadi itu tanda seseorang tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semakin berat ia mengerjakan kebaikan-kebaikan di masa tuanya. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda yang kedua, bukti diterimanya amal ibadah seorang. Kita teringat dengan perkataan ulama sufi yang terkenal, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mengatakan, "Man wajada thamrata amalihi ajilan." Siapa yang menjumpai atau mendapati buah amalnya ajilan di dunia ini, fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Maka itu merupakan tanda, dalil, bukti amalnya diterima. Apa maksud perkataan ini, wa ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Perkataan ini sangat singkat, pendek, namun menyimpan makna yang begitu dalam. Maksudnya ialah orang yang merasakan buahnya suatu amalan. Amal kita ini ada buahnya. Amal itu ibarat pohon, punya akar, punya batang, punya dahan dan punya daun, kemudian punya buah. Maka buahnya itu dirasakan oleh orang-orang yang hidup kemudian. Dia punya harta, dan hartanya itu dia bersedekah, membayar zakat mal, membantu fakir miskin, amal ibadah yang ia lakukan. Kemudian dengan amal ibadah yang ia lakukan itu, orang lain merasakannya, merasakan efek kebaikan, merasakan manisnya bantuan dari dia. Maka kata Imam Athaillah As-Sakandari, siapa yang merasakan atau menjumpai buah amalnya di dunia, bahwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu merupakan tanda di antara diterimanya amal. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berakhirnya Ramadan 1442 Hijriah ini, kita masuki bulan Syawal ini, maka mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan tahun ini betul-betul mampu menggembleng diri kita, mampu menjadi madrasah, menjadi sekolah untuk diri kita, sehingga dapat kita amalkan amal tersebut dan kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian dengan amal yang kita lakukan semasa Ramadan tadi, orang-orang yang berada di sekeliling kita merasakan manisnya, merasakan hasilnya, merasakan ada nilai-nilai yang selama ini mereka tidak dapatkan. Maka itulah di antara sekian banyak tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Maka oleh karena itu, para pemirsa sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertahankan ibadah kita yang sudah kita lakukan 1 bulan penuh itu. Jangan sampai kita longgar lagi. Jangan sampai ibadah yang sudah kita bangun di bulan suci Ramadan itu yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang begitu solid, sehingga masuk Syawal kendor kembali, bahkan mungkin hilang.
Dulu kita sering ke masjid, ini tak ada ke masjid lagi sampai. Maka oleh karena itu kita mempertahankan amal ibadah di bulan-bulan berikutnya sampai datang Ramadan berikutnya adalah tanda di antara diterimanya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين